Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Cahyo Wahyudi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Polimer dan Komposit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sampai saat ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mareta Aryani, NPM 22520004. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dan analisis aplikasi roving tenun serat kaca. Proses pembuatan anyaman serat kaca yaitu yang pertama, persiapan bahan baku. Produksi serat kaca dimulai dengan persiapan bahan baku, terutama pasir silika, batu kapur, abu natrium, dan lain-lain. Bahan baku ini dicarikan pada suhu tinggi untuk membentuk lelehan serat kaca. Berbagai komponen dalam lelehan dapat menyesuaikan sifat serat kaca seperti kekuatan dan fleksibilitas dengan menyesuaikan rasionya. Yang kedua, yaitu proses pemintalan. Pada kaca cair, lelehan kaca diekstrusi melalui alat pemintal untuk membentuk filamen serat kaca yang berkesinambungan. Setelah dingin, filamen serat ini ditarik dan dililit untuk membentuk bundel serat kaca. Diameter dan keseragaman serat perlu dikontrol selama proses pemintalan untuk memastikan kualitas pemrosesan selanjutnya. Yang ketiga yaitu proses menenun. Bundel serat kaca diproses menjadi roving melalui proses penenunan. Proses penenunan biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu peningkatan dan penyelesaian. Pertama, kumpulan serat kaca disusun dalam keadaan rapi dan kotoran dihilangkan. Yang selanjutnya, tenun. Bundel serat kaca yang telah disusun ditenun menjadi roving dengan alat tenun. Metode penenunannya bisa polos, kepar, atau satin, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu perlakuan pelapisan. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan ikatan serat kaca, lapisan pelindung seperti agen penggandeng silana biasanya diterapkan pada permukaan serat. Yang terakhir yaitu pasca perawatan. Kain tenun perlu melalui serangkaian langkah pasca perlakuan, termasuk pengaturan panas dan impregnasi untuk menstabilkan struktur dan kinerjanya. Pengaturan panas dapat menghilangkan tekanan yang dihasilkan selama proses penenunan dan memastikan bahwa kain tenun serat kaca tidak akan berubah bentuk selama penggunaan. Selanjutnya yaitu analisis aplikasi anyaman serat kaca. Yang pertama yaitu pada industri konstruksi. Serat kaca yang dianyam banyak digunakan dalam industri konstruksi. Kekuatan tarik dan ketahanan korosinya yang sangat baik menjadikannya pilihan yang ideal untuk memperkuat bahan bangunan. Misalnya, plastik yang diperkuat serat kaca atau GFRP dapat digunakan untuk penguatan dan perbaikan jembatan, terowongan, dan gedung bertingkat tinggi. Selain itu, serat kaca yang ditenun juga digunakan dalam bahan tahan api dan isolasi termal untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bangunan. Yang selanjutnya yaitu pada luar angkasa. Di bidang kedirgantaraan, karakteristik kekuatan tinggi dan bobot rendah
dari serat kaca yang ditenun menjadikannya material penting untuk pembuatan pesawat terbang dan wahana antariksa. Aplikasinya meliputi penguatan struktural sayap pesawat terbang, perlindungan rangka pesawat terbang, dan lapisan insulasi termal wahana antariksa. Penggunaan serat kaca yang ditenun tidak hanya meningkatkan kinerja material, tapi juga mengurangi biaya produksi dan bobot. Yang selanjutnya yaitu pada industri otomotif. Dalam industri otomotif, serat kaca yang ditenun terutama digunakan untuk memproduksi komponen komposit untuk mobil. Komponen ini meliputi rangka bodi, panel interior, dan komponen rangka. Material komposit yang menggunakan serat kaca yang ditenun memiliki ketahanan benturan dan ketahanan aus yang sangat baik, yang dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan mobil secara signifikan. Yang terakhir yaitu pada listrik dan elektronik. Dalam industri listrik dan elektronik, anyaman serat kaca banyak digunakan dalam bahan isolasi dan selubung kabel. Kinerja isolasinya yang sangat baik dan ketahanan suhu tinggi menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam peralatan listrik. Penggunaan serat kaca yang ditenun dapat meningkatkan keandalan dan keamanan peralatan listrik. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan karbon fiber atau serat karbon. Bagaimana serat karbon dibuat? Di sini dijelaskan proses pembuatan serat karbon sebagian bersifat kimiawi dan sebagian bersifat mekanis. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara pembuatan serat karbon. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan bahan baku atau prekursor. Untuk memproduksi serat karbon, penggunaan prekursor polimer organik merupakan suatu keharusan. Prekursor adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada bahan baku yang digunakan dalam memproduksi serat karbon. Sekitar 90% serat karbon yang diproduksi berasal dari poliakrilonitril atau PAN. Sisanya 10% serat karbon terbuat dari rayon atau petroleum pitch. Bahan baku ini tergolong polimer organik yang dicirikan oleh untaian molekul panjang yang diikat oleh atom karbon. Langkah yang kedua yaitu menstabilkan dan mengkarbonisasi serat. Setelah menyiapkan prekursor tersebut ditarik ke dalam serat panjang. Proses pembuatan serat karbon dimulai dengan karbonisasi. Sebelum karbonisasi, serat harus diubah secara kimia untuk mengubah ikatan atom linearnya menjadi ikatan tangga yang lebih stabil secara termal. Hal ini dilakukan dengan memanaskan serat di udara hingga sekitar 390 sampai 590 derajat Fahrenheit atau sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius selama 30 sampai 120 menit. Hal ini menyebabkan molekul oksigen diserap oleh serat dari udara yang mengakibatkan penataan ulang pola ikatan atomnya. Setelah serat distabilkan, serat dipanaskan hingga sekitar 1830 sampai 5500 derajat Fahrenheit atau sekitar 1000 sampai 3000 derajat Celcius selama beberapa menit dalam tungku yang diisi dengan campuran gas bebas oksigen. Pada suhu yang sangat tinggi, ketiadaan oksigen melindungi serat dari pembakaran. Saat serat dipanaskan, serat akan kehilangan atom non-karbon. Kemudian, atom karbon yang tersisa membentuk kristal karbon yang terikat erat dan sejajar dengan sumbu panjang serat. Langkah yang ketiga yaitu merawat permukaan serat.
Setelah proses karbonisasi, serat memperlihatkan permukaan yang gagal terikat dengan baik dengan epoksi dan zat lain yang digunakan dalam material komposit. Dalam kasus ini, permukaan serat sedikit teroksidasi untuk meningkatkan sifat ikatan. Memasukkan atom oksigen ke permukaan meningkatkan sifat ikatan kimia dan juga menggores dan membuat permukaan menjadi kasar untuk meningkatkan sifat ikatan mekanis. Serat dapat dioksidasi dengan merendamnya dan berbagai gas seperti udara, karbon dioksida atau ozon, serta cairan seperti natrium hipoklorit atau asam nitrat. Sebagai alternatif, serat dapat dilapisi secara elektrolit dengan menjadikannya terminal positif dalam bak yang memiliki berbagai zat penghantar listrik. Langkah yang terakhir yaitu mengukur ukuran serat. Setelah perawatan permukaan, lapisan pelindung diaplikasikan pada serat untuk mencegah kerusakan saat dililitkan atau ditenun. Ini disebut sebagai ukuran. Pemilihan bahan pelapis didasarkan pada kompatibilitasnya dengan perekat yang digunakan untuk membuat bahan komposit. Bahan pelapis yang umumnya digunakan mencakup berbagai zat seperti epoksi, polyester, nilon, uretan, dan beberapa lainnya. Kemudian, serat yang telah dilapisi digulung dengan hati-hati ke dalam silinder yang disebut gumparan. Gumparan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemintal, di mana serat menjalani proses pelintiran untuk membentuk benang dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu aplikasi serat karbon. Manfaat unik dari serat karbon membuat material ini banyak digunakan dalam berbagai industri. Berikut ini adalah ikhtisar tentang aplikasi dan penggunaan serat karbon. Yang pertama yaitu pengaplikasian pada dirgantara. Serat karbon banyak digunakan dalam aplikasi dirgantara karena rasio kekuatan terhadap berat, kekakuan, dan ketahanan terhadap korosi yang tinggi. Penggunaan utamanya meliputi badan pesawat dan sayap, bilah helikopter, casing roket, dan fairing muatan. Penggunaan serat karbon pada pesawat dapat mengurangi berat hingga 20% untuk beberapa pesawat. Barely Visible Impact Damage atau BVID merupakan kerugian dari penggunaan serat karbon pada pesawat. Kerusakan yang tidak terlihat ini berpotensi memengaruhi keselamatan komponen. Diperlukan banyak pelatihan dan pengujian untuk mendeteksi BVID. Yang kedua yaitu pengaplikasian pada otomotif. Seiring dengan turunnya biaya, serat karbon semakin banyak digunakan pada mobil balap dan mobil mewah untuk mengurangi bobot sekaligus mempertahankan kekuatan dan kekakuan. Penggunaannya meliputi panel bodi, kap mesin, atap, spoiler, dan komponen struktural. Serat karbon dapat membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan pengendalian mobil balap Formula 1 sangat bergantung pada serat karbon. Yang selanjutnya yaitu pada peralatan olahraga. Banyak sepeda kelas atas kini menggunakan rangka dan komponen serat karbon untuk mengurangi berat dan meningkatkan performa. Serat karbon juga digunakan untuk poros tongkat golf, raket tenis, tongkat hoki, dan peralatan olahraga khusus lainnya. Selain itu, helm, pakaian, alat pelindung, dan tali serat karbon merupakan contoh aplikasi serat karbon. Karena olahraga balap seringkali menggunakan helm dan sepatu serat karbon. Yang selanjutnya yaitu pada teknik sipil. Batang dan kabel penguat serat karbon dapat memperkuat beton dan menggantikan tulangan baja tradisional. Ini mengurangi berat struktur beton dan meningkatkan kekuatan tariknya. Bungkus dan laminasi serat karbon dapat memperkuat elemen struktural seperti kolom dan jembatan.
Yang selanjutnya yaitu pada elektronik konsumen. Serat karbon membuat beberapa elektronik konsumen kelas atas seperti laptop, ponsel, tablet, tripod, dan handphone lebih ringan dan lebih tahan lama. Casing, perangkat, dan komponen struktural dari serat karbon menambah kekuatan dan pembuangan panas pada produk ini. Selain itu, bahan ini sangat berguna saat transparasi elektromagnetik dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu pada peralatan medis. Biokompatibilitas dan kekuatan serat karbon telah menghasilkan berbagai penggunaan seperti implan ortopedi, anggota tubuh palsu, dan mesin MRI. Polimer yang diperkuat serat karbon memungkinkan komponen presisi seperti pelat tulang diproduksi. Karena serat karbon tampak transparan dalam gambar sinar X, serat karbon digunakan dalam berbagai perangkat sinar X dan pencitraan. Selain itu, anggota tubuh palsu yang dibuat dari serat karbon kuat, ringan, dan nyaman. Yang terakhir yaitu pengaplikasian pada militer. Serat karbon yang pertama kali digunakan untuk penerangan di kapal angkatan laut kini digunakan dalam berbagai hal, mulai dari rudal dan pesawat nirawak hingga helm dan tiang tenda. Keunggulan utama serat karbon bagi militer adalah kekuatan dan sifatnya yang ringan, yang memungkinkan transportasi yang lebih sederhana dan peningkatan penghematan energi. Baik, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.